Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, kita makin geger. Butut panjang ulah kelakuan aparat poluan sopan beberapa waktu yang lalu makin jadi sorotan publik. Wow, gila. Kali ini seorang purnawirawan Irjen Ricky Sitohang menanggapi aksi poluan Putri Cikita yang dinilai memang keterlaluan katanya. Boleh sweeping tapi jangan melanggar etika dan SOP, apalagi orang sedang makan katanya ya. Dan jenderal tersebut tidak membenarkan tindakan yang dilakukan poluan Putri Cikita tersebut. Nah, gila. Ini benar ya, bukan saja netizen atau masyarakat biasa. Mantan jenderal polisi pun juga ikut kesal dan geram dengan kelakuan poluan tersebut ya. Oke guys, kita akan videonya. Mari kita saksikan. Let's go. Kamu kerja di mana, Bos? Hah? Perak. Di mana? Mata kau itu loh. Pelabuhan. Biasanya di Perak pelabuhan. Di apa? Pelabuhannya bagian apa? Hah? Teknisi. Enaknya apa? Cari Kalau lagi amanat diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? enaknya gitu ya. Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Jadi biar kamu tahu sopan santun. Kalau orang nggak sopan santun sama kamu gimana? Coba kalau saya nggak menghargai mas, saya dorong-dorong gitu, enak nggak? Gimana? Aduh. Hah? Terus apa sih balas? Gusti Allah yang balas, Gusti Allah yang balas. Yang sopan gitu loh, kita datang ke sini baik-baik ya. Pikirannya Mbak, nggak boleh gitu Mbak. Pikirannya Mbak, nggak boleh gitu Mbak. Loh, biasa aja. Wis, langsung ngegas dia. Omongannya itu loh. Tuh, biasa aja kalau emang enggak. Orang kalau marah tuh malah bahaya, itu yang bikin kita curiga. Kita itu bertanya, polisi itu aja curiga dengan kelakuan perilaku mas yang seperti ini. Dari tadi banyak sekali tingkahnya. Iya. Ya Kita wajib, masyarakat ya, juga memang curiga itu, nih. pekerjaan Perlu kita curiga seperti nih itu. dengan Mbak Nia. Kita, Dulu makanya tadi pakai datang jalur ke sini apa? kita periksa. Mulai dari kepala sampai ujung kaki kita periksa dengan tingkah masnya yang nggak sopan. Wis. Kayak gitu ya wajar. Tugas di lapangan ya, khususnya anggota-anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, apakah dalam melaksanakan sweeping atau razia, tapi tetap kita berpegang teguh kepada etika prosedur hukum dan etika kesopanan. Kalau saya perhatikan dari komunikasi antar kedua belah pihak ya, antara anggota Polri, saya lihat ada poluan gitu ya, dengan ada masyarakat yang ditanyakan dalam rangka apa, ngapain di sini. Ya mungkin pada saat itu ya sambil makan siapa ini dia jawab kan gitu. Saya minta polisi nggak usah terpancing gitu loh. Ngapain terpancing? Kan bisa saja bilang lah, Mas, Pak, tolong berhenti dulu makannya. Saya mau bertanya ini. Ngapain harus main dorong-dorong gitu. Kita ini kan anggota polisi, ini kan harus jadi pengayom yang benar. Nah, itu. Nah, saya juga menyesalkan juga tindakan poluan itu. Seharusnya tidak boleh begitu. Tanyakan aja baik-baik. Mas, tolong berdiri dulu, Mas. Kita dari petugas kepolisian lagi mengadakan sweeping pemeriksaan. Tolong hentikan dulu makannya, baru berkomunikasi. Nah, jadi jangan karena situasi seperti kayak gitu langsung seperti yang saya lihat itu, main dorong-dorong, main teplak-teplak itu. Ini juga nggak benar juga gitu loh. Nah, ya wajar kalau seandainya masyarakat juga menghujat, karena itu fakta, ada videonya masalahnya. Benar. Dan saya juga kurang berkenan juga kalau ada anggota Polri seperti itu. Nah, walaupun saya anggota Polri, walaupun saya purnawirawan, saya tidak akan berpihak kepada yang nggak benar. Mantap. Saya pribadi mengatakan tindakan itu kurang pantas. Nah, kurang pantas dan kurang beretika. Biarlah orang yang tidak beretika, tapi jangan ikut-ikutan kita tidak beretika. Nah, mungkin menurut si poluan ini tidak beretika, tapi mungkin menurut orang yang ditanya itulah yang dia tahu. Kan kita sama pengetahuan hukum kita. Mungkin pengetahuannya ini sebatas itu sudah dianggap sopan, tapi menurut poluan tidak sopan. Jangan disamakan dong. Ya kembali lagi kita harus mengerti situasi kondisi yang ada di lapangan. Anggota sudah dibekali dengan ilmu, sudah dibekali dengan tata cara, dibekali dengan sistem pengayoman kepada masyarakat. Jangan terpancing dengan situasi itu, tetap tenang aja. Itu kira-kira kalau menurut hemat saya ya, tindakan poluan tersebut ya kurang pantas juga, dipandang mata saya aja nggak pantas. bagi masyarakat gitu loh kira-kira. Itu dia. Terus mukanya glowing, boleh ya dorong-dorong orang sembarangan. Terus boleh juga gitu ngejat orang sembarangan ngobat apa enggak. Mbak kalau dibalikin sama orangnya gimana? Tiba-tiba orang
Mbak muka glowing banget, itu perawatan sanggup tuh Mbak gajinya? Atau nilang Duduk dulu dari dari mana beberapa itu? orang yang lewat di jalan? Oh ya Mbak, setahu gue ya Mbak, alkohol itu nggak dilarang loh di Indonesia. Tuh nyatanya banyak kok klub yang jual alkohol. Atau karena itu mas-masnya minumnya di warung biasa yang nggak bayar pajak alkohol? Iya, Terus mantap, gimana dong mantap. Mbak sama pejabat yang minum hibiki itu? Gak ditanya-tanyain juga sambil didorong-dorong Mbak? Lagi rame tentang polisi sopan yang nuduh orang pakai obat gara-gara matanya merah. Bu, nggak selamanya orang yang matanya merah itu gara-gara obat. Ini contohnya teman saya ini, mata merah, gigi kuning, ternyata mabuk tai. Dia maksudnya macam-macam juga, orang naik motor kelilipan bisa mata merah. Jadi waktu itu saya lagi naik motor sendiri kelilipan monyet, mata saya merah. Nah ini juga waktu itu saya lagi sama dia nyetir, set tiba-tiba ada hujan dari depan. Enggak itu kayak gue ngomong dulu dan udah itu, udah lu pedes banget di mata. Lagi ibu yang kurang sopan, ya kan? Orang lagi ngobrol diajak makan. Emang ibunya mau kalau lagi ngobrol diajak saya ajak makan? Ya lu ngapain ngajak makan ibu-ibu? Gak sopan juga lu. Lu ternyata yang gak sopan emang dari tadi. Bukan lagi makan diajak ngobrol. Nah itu harusnya yang benar, salah gue tadi berarti itu. Emang kampret nih. Gue jadi beri forman kamar ya begini ya. Ya pokoknya ibu harusnya lebih sopan lah ke depannya ya bu ya. Ibu jangan mentang-mentang muka ibu cerah banget kayak sampai bawa bapak ya. Tapi ini kenapa biasanya lu ngobrol-ngobrol gini kan biasanya sendiri yang malah komen-komen. Ya ini kan soalnya komentarinnya polisi, takutnya ditangkap masuk penjara bertiga kan masih bisa ngonten di dalam. Iya. Ini rekan-rekan, hari ini Polda Jawa Timur melakukan pemanggilan kepada saudara kami Darmawan yang pada saat itu kan melakukan pembunuhan di situ yang ada di situ. Kemudian juga Hidayat Raja ini sudah kita panggil, kemudian sudah kita periksa dan mereka sudah memahami kesalahan masing-masing. Yang satu ini minuman keras, yang satu mungkin dianggap tidak sopan dalam melakukan sampai wawancara, dan mereka sudah saling memaafkan. Ya. Dan tadi juga saya lihat di akun media sosial saudara Brigadir Putri kita ini juga sudah minta maaf secara pribadi kepada semua. Ini saya harapkan selesai saya bicara Ya, tapi ini, tolong kayaknya netizen teman-teman nggak netizen puas permintaan maafnya cuma di caption aja ya. ini sudah Harusnya selesai masalahnya dengan dan lisan itu. mereka sudah saling memaafkan dan memahami kesalahan masing-masing. Demikian ya. Ada rencana pemanggilan Brigadir kita nanti untuk dipertemukan dengan pria yang saya rasa sudah selesai masalahnya karena kan sudah diwakili oleh yang senior. Yang Raja ini kan paling senior pada saat patroli. Sudah selesai. Siapa? Kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Nah, ini klarifikasinya teman-teman, klarifikasi dari Korlantas Polri bahwa waktu kejadian itu ada 5 masyarakat yang sedang minum minuman keras di lokasi, namun terdapat 1 orang yang tidak mengindahkan teguran dan malah menaikkan kaki ke kursi serta membuang puntungan rokok ke arah petugas, sehingga kami memberikan teguran lisan kepada orang tersebut. Orang yang mana ya? Kayaknya kalau kita lihat orang yang ditegur itu lagi makan ya, bukan lagi naikin kaki ke atas meja sambil ngerokok ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, ini klarifikasinya. Yuk kita bahas. Karena saya nggak ada di lokasi, jadi pertama kali saya mau nanya ke Ibu dan tim ya, Bu Putri. Emang SOP-nya harus begitu ya Bu ya? Jadi ketika Ibu ngajak ngobrol, siapapun walaupun dalam keadaan makan harus ikut menjawab pertanyaan dari Ibu gitu. Sedangkan kami lihat si Bapak ini lebih dulu makan sebelum tim Ibu datang ke lapangan. Dan sebenarnya kalau Ibu nggak bawa sopan santun, kita biasa aja menyikapi itu. Tapi karena Ibu melontarkan kalimat, Mas emang sopan ya ada orang ngobrol Masnya malah makan. Sedangkan si Bapak duluan Bu yang makan Bu. Dan kita nggak ngelihat dia naikin kaki ke meja sambil merokok, kita lihatnya dia makan. Jadi coba tolong dijawab Bu. Apakah emang SOP-nya seperti itu? Karena setidaknya ada 3 orang yang tidak boleh diganggu Bu. Kurang etika dan beradab rasanya kalau mengganggu 3 orang ini Bu. Pertama, orang yang sedang istirahat, orang yang lagi tidur tuh nggak boleh diganggu karena kita nggak tahu, mungkin dia nanti bangun mencari nafkah untuk keluarganya. Setidaknya tidur itu untuk memberi kekuatan pada tubuhnya, kita nggak tahu. Yang kedua, orang lagi makan ini nggak boleh diganggu Bu, nggak boleh diajak ngobrol, nggak boleh diajak bicara, dan nggak boleh diganggu. Yang ketiga, orang lagi beribadah itu nggak boleh diganggu. Ya, oke, mantap, benar banget itu ya. Nah itu dengar itu Mbak Polwan yang super sopan gitu ya. Nah ini berbagai macam tanggapan dari semua kalangan yang juga termasuk tadi Irjen Ricky Sitohang yang merupakan mantan purnawirawan jenderal polisi waktu itu ya. Sekarang beliau sudah pensiun gitu. Dan beliau pun juga tidak suka dengan tindakan Polwan Bukti Cikita ini yang terlalu arogan begitu ya, yang sepertinya terkesan semena-mena gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu beliau juga ikut mengecam gitu ya.
walaupun dia juga dari seorang polisi gitu ya. Nah itu dia guys reaksi kita hari ini tentang kepada Abdul yang telah menonton, dan seperti apakah tanggapan kalian, tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.